Hai semuanya, pada hari ini saya akan membahas materi mengenai online social network. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tiara. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Lampung, tepatnya kelas Teknik Informatika B. Langsung saja kita masuk ke materinya yuk. Saat ini, komunikasi menggunakan situs jejaring sosial menjadikan manusia dapat berinteraksi secara virtual tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini tentu saja memudahkan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain dalam jarak yang cukup jauh. Tak hanya berkomunikasi, kini jejaring sosial juga dapat digunakan sebagai tempat bertukar informasi, sarana pemasaran, dan sebagainya. Online social network atau layanan jaringan sosial adalah layanan yang menyediakan situs yang menghubungkan banyak orang dari berbagai jarak tertentu. Dengan adanya layanan ini, setiap orang dari seluruh penjuru dunia dapat berkomunikasi dan bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik dari online social network. Dari segi ukurannya, jaringan sosial sangat luas mencakup semua orang di dunia. Semakin besar atau luas jaringan sosial, maka semakin banyak kemajemukan atau heterogen dari penggunanya, dan semakin kompleks struktur dari jaringan tersebut. Jadi, semakin luas jaringan tersebut, maka semakin banyak kemajemukan atau keanekaragaman dari penggunanya, baik dalam budaya, bangsa, dan sebagainya. Kemudian, semakin komplekslah struktur dari jaringan tersebut. Karakteristik yang tak kalah penting dari online social network adalah menghubungkan tiap orang yang memiliki kebiasaan atau minat yang sama. Di jejaring sosial, setiap orang dapat terhubung dari minat atau kebiasaan yang sama. Saat ini, telah tercatat sebanyak 63 juta pengguna internet dan 95% menggunakan internet untuk mengakses situs jaring sosial di Indonesia. Untuk situs jejaring sosial sendiri, menurut kominfo.go.id, di Indonesia terdapat 2 situs yang paling populer, yaitu Facebook dan Twitter. Berikutnya adalah contoh dari online social network. Yang pertama ada Facebook, yang kedua ada Instagram, yang ketiga ada YouTube, lalu yang keempat ada Twitter, yang kelima ada LinkedIn, yang keenam ada Tumblr, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mengenai analisis jaringan sosial yang memperlihatkan bahwa jaringan sosial itu tersendiri terbagi menjadi beberapa unit, yaitu relation, ties, multiplexity, dan composition. Relation itu merupakan relasi atau hubungan antara dua orang atau lebih pengguna yang saling berkomunikasi di layanan jejaring sosial, baik mengenai hal pribadi maupun pekerjaan dan sebagainya. Yang kedua ada ties. Ties atau tali koneksi itu merupakan sebuah koneksi yang menghubungkan setiap orang berdasarkan relasi yang dimilikinya. Yang ketiga, multiplexity. Semakin banyak relasi dalam sebuah tali koneksi, maka semakin kompleks sebuah multiplexity-nya dari tali tersebut, dan semakin erat hubungan yang dijalin. Yang keempat, ada composition. Komposisi dari setiap relasi atau koneksi terbentuk dari suatu bentuk sosial yang dimiliki setiap partisipannya, dan kemudian terhubung menjadi sebuah hubungan atau relasi antara dua atau lebih partisipan dalam layanan jejaring sosial. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak positif dari online social network. Yang pertama, menghubungkan setiap orang di setiap regionalnya. Yang kedua, menghubungkan setiap orang di seluruh dunia. Tidak hanya orang di setiap regional atau daerahnya saja, situs jejaring sosial itu dapat menghubungkan setiap orang di seluruh belahan dunia. Yang ketiga, membantu memudahkan penyebaran informasi. Yang keempat, memudahkan proses pemasaran. Yang kelima, dapat digunakan sebagai alat penelitian.
Yang keenam, sebagai sarana pembelajaran dan bentukan informasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak negatif dari online social network. Yang pertama, membuat kurangnya interaksi dengan dunia luar. Yang kedua, dapat menyebabkan munculnya tindak kriminal. Yang ketiga, sarana menyebarnya informasi hoaks. Yang keempat, berkurangnya perhatian dalam keluarga. Yang kelima, kecanduan. Dan yang keenam, tergantikannya kehidupan sosial. Dari bahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa online social network atau layanan jejaring sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memberikan dampak yang cukup besar dalam seluruh bidang kehidupan manusia. Perlunya kebijakan dari setiap penggunanya dalam menggunakan layanan jejaring sosial sehingga dampak negatifnya dapat kita minimalisir. Seperti quotes yang telah saya kutip dari Catherine Ryan, bahwa rentang perhatian kita telah dikurangi oleh kepuasan langsung yang diberikan oleh ponsel cerdas dan media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali masalah-masalah dari setiap orang, bahwa kurangnya perhatian mereka dengan lingkungan sekitar mereka, bahkan pada diri mereka sendiri, yang kemudian menimbulkan kerugian. Jangan sampai adanya perkembangan ini malah membawa kemunduran bagi umat manusia, bahkan dapat menghilangkan nilai budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.